Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dodi di Fantastic Brand. Baik, kita bahas ke Fantastic Secret ke-13 karena banyak yang ini bagian ini banyak nih ya nanya pertanyaan fundamental ya. Saya punya produk berkualitas tapi kok nggak laku. Seringkali banyak yang curhat ke saya itu gini, Mas, produk saya itu lebih berkualitas loh dan harga lebih murah loh daripada kompetitor. Tapi kok nggak laku ya? Tapi kenapa kok kompetitor lebih laris? Padahal produknya gitu-gitu aja. Seakan-akan nggak ada yang istimewa. Apa nih yang salah di produk saya? Apa nih yang salah di brand saya? Nah, nanti insya Allah di video kali ini, di sesi kali ini akan ngejawab pertanyaan yang mengganjal selama ini. Oke, saya udah bawa sampel ini, nanti insya Allah akan lebih jelas lagi di fase ini ya. Oke, baik. Kalau misalnya ada sebuah pasta gigi yang selama ini kita pakai adalah Pepsodent dan kita beli biasanya harga Rp10.000. Kemudian saya datang ke pabrik dari pembuat Pepsodent ini, yaitu misalnya PTA gitu. Kemudian saya datang dan kemudian tolong dong saya bikinin produk yang sama dengan Pepsodent. Karena Pepsodent ini maklun ya, jadi saya bisa datangin ke tempat maklunnya. Anggap saja tempat maklun itu pabrik itu mau ngebuatin pasta gigi ya untuk saya, karena saya mau bisnis pasta gigi. Dan pabrik itu mengatakan oke saya akan buatin dengan formula yang sama persis dengan Pepsodent. Kemudian saya bikinlah sebuah pasta gigi yang mirip dengan Pepsodent secara packaging, kalau produknya sama persis, yaitu saya kasih nama Zulkifliden. Kemudian saya tahu bahwa orang-orang Indonesia pasti akan mencari harga yang lebih murah dong. Kan teman-teman juga mengalami hal yang sama. Banyak yang curhat kok konsumen saya suka lebih murah. Kalau kita survei nih, kalau disurvei ya, kalau ada dua buah produk yang sama kualitasnya, yang satu dijual lebih mahal dan yang satu dijual lebih murah, semua pasti akan ngejawab mau dibeli yang mana, pasti akan ngejawab saya pasti akan beli yang lebih murah. Nah, gini kan, kalau ada dua buah produk yang sama persis kualitasnya dan yang satu dijual lebih mahal harga 10.000 dan yang satu dijual harga 9.000, Anda pilih mana? Kalau pertanyaannya produknya sama-sama berkualitas, Anda akan memilih yang lebih murah. Namun, ya kan? Namun kalau di situ sudah dilekatkan sebuah brand, yaitu yang 10.000 nama brandnya Pepsodent dan yang harga 9.000 adalah Zulkifliden, kemungkinan besar keputusan pembelian Anda jadi berubah. Yaitu saya mendingan yang 10.000 yang Pepsodent. Pertanyaan saya, apa yang berbeda? Dari sisi produk ada perbedaankah? Nggak ada perbedaan, karena diproduksi oleh pabrik yang sama dan diberikan formula yang sama persis. Nah, jadi apa nih yang berbeda antara Pepsodent dan Zulkifliden? Kalau secara kualitas sama saja. Mengapa konsumen mau membayar lebih mahal untuk Pepsodent? Nah, inilah teka-teki yang selama ini mungkin teman-teman masih bingung. Teka-teki ini kok kayaknya nggak terpecahkan. Kok kayaknya terjadi sihir, kok kayaknya terjadi seperti ilmu gendam gitu. Yang tahu-tahu jadi gitu aja. Tahu-tahu kok ada brand yang bisa meletup, bisa jual lebih mahal dan laris, kok ada brand saya atau brand yang lain yang lebih berkualitas tapi kok nggak selaris yang lebih mahal dan produknya di bawah saya gitu. Nah, jadi kata kuncinya adalah tentang yang namanya persepsi. Ya ini kata kunci penting nih, fundamental bahwa konsumen membeli bukan karena kualitasnya, tapi konsumen membeli karena persepsinya. Konsumen memilih Pepsodent bukan karena komposisi Pepsodent lebih baik, namun karena Pepsodent dipersepsikan lebih baik. Coba pahami kalimat ini. Konsumen memilih Pepsodent bukan karena komposisi Pepsodent lebih baik, namun karena Pepsodent dipersepsikan lebih baik. Nah, persepsi inilah yang menentukan konsumen akan membeli atau tidak. Oke ya, bisa dipahami di sini ya. Jadi permainannya adalah permainan tentang persepsi. Kembali ke branding journey ya. Nah, di sini kan persepsi posisinya ada di sini. Kalau persepsi ini mendukung, artinya mendukung konsumen untuk membeli, maka konsumen akan melanjutkan ke experience berikutnya. Kalau persepsi ini tidak mendukung di pikirannya untuk melakukan tahap berikutnya pembelian, maka konsumen nggak akan kebeli. Tadi di video sebelumnya kita udah belajar mengenai donat yang dikukus kemudian dijual. Pada saat menjual dengan tagline donat kukus, memperkenalkan diri dengan donat kukus, konsumen nggak membeli atau dibeli pun sedikit yang ngebeli. Namun ketika dirubah kata-katanya, dirubah tagline-nya, kemudian dari kata-kata itu mengubah positioningnya dari donat kukus menjadi donat rendah kolesterol, penjualan jadi meningkat. Apa artinya? Padahal produknya tidak diubah.
Yang diubah adalah positioningnya, yang diubah adalah persepsinya. Nah, di video kali ini kita mendapat kesimpulan yang cukup fundamental, yaitu membeli bukan membeli realita, tapi membeli persepsi, membeli reputasi, membeli trust. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami ya. Kalau teman-teman pengen membangun sebuah brand dan brand itu pengen dibeli, yang dibangun adalah persepsi ya. Jadi ini kata kuncinya buat teman-teman semuanya. Oke, pertanyaan yang selama ini menjadi teka-teki dan belum terjawab, alhamdulillah sudah terjawab. Bahwa kenapa ada produk yang sama persis produknya, yang satu dijual lebih mahal, yang satu dijual lebih murah, kok yang lebih laku adalah yang lebih mahal. Bisa jadi yang lebih mahal ini memiliki sebuah brand atau reputasi yang jauh lebih baik daripada produk yang lebih murah, walaupun produknya sama kualitasnya. Oke, gitu dulu teman-teman, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.